Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya kembali take down Instagramnya Blood for Life Makassar. Di sini saya menunggu Kak Hudri. Dia juga salah satu orang yang berpengaruh di PMI. Jadi buat teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan atau apapun itu, sembari kita tunggu Kak Hudri. Alhamdulillah Kak Hudri sudah bergabung. Sebentar Kak Hudri, saya coba invite kakak dulu. Boleh dikonfirm Kak Hudri? Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, yang kepo seputaran donor darah, seputaran PMI ini, nah alhamdulillah Kak Hudri sudah bergabung. Selamat siang Kak Hudri, Selamat assalamualaikum. siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Ih, Tak? alhamdulillah baik Kak Hudri. Kita bagaimana kabar Tak? Iya, Alhamdulillah. Iya, Iya. Jadi tadi eh, kan Kak Hudri ada beberapa pertanyaan yang iya, saya sampaikan ke Deng Ical, tapi beliau iya, saya ke kita begitu. Sebenarnya iya, ke Dokter iya. Sukma juga, cuman mungkin kayaknya Dokter Sukma masih sibuk, dan saya dapatnya kita deh, Kak Hudri. Iya, iya. Iya, itu mungkin Dokter Sukma ya? Mungkin lagi sholat. Oh iya. Nah, Iya, Kak Hudri ini saya mau tanya mengenai buat teman-teman boleh boleh mengajukan pertanyaan mengenai apapun itu tentang PMI ini Kak Hudri. Sebelumnya Kak Hudri di PMI sebagai apa Kak? Tabe? saya wakil kepala unit transfusi darah. Oh, berarti orang penting dan bisa kami tanya-tanya mengenai PMI dan darah di PMI. Eh, Sepanjang tidak terlalu teknis. Kalau sangat teknis, ada Dokter Sukma nanti. Oh Iya, iya, siap. oke, silakan dek. Iya, ini Kak Hudri saya mau tanya mengenai apresis. Sebenarnya mewakili pertanyaan dari ada teman yang bertanya sih, saya mewakili beliau, mewakili Iya, teman. Apakah di PMI saat ini masih menerima pelayanan apresis Kak? iya. Sampai sekarang malah Aperesis ini kan menjadi andalan khusus. Mm-mm. Cuma memang karena donor darah aperesis ini lebih pada pengambilan sel darah putih, Mm-mm. gitu. Iya, Jadi hanya mengambil sel darah putih dan kenapa tidak seperti dengan donor darah reguler lainnya? iya. Karena masa expire-nya ini hanya sampai 3 hari, maksimal Oh, 5 hari. iya. Jadi kita tidak bisa mengambil secara masif, Mm. gitu. Artinya memang Itu pun, apresis langsung dipergunakan ya Kak? iya sebaiknya, karena misalnya eh, orang, ya ini secara teknis nanti dokter semua, karena terkadang ada orang atau pasien yang butuh trombosit komponen darah tertentu misalnya A atau B atau seterusnya. Kalau misalnya dia pakai aperesis, kalau permintaannya 6 kantong darah biasa, itu bisa satu atau dua saja darah aperesis. Iya. Artinya Eh, perbandingannya memang 6:1 ya Kak? iya, iya, iya. Cuma Hmm. kan terkadang ini tergantung dari permintaan dokternya, apakah memungkinkan dia pakai aperesis atau tidak. Ini by request soalnya, Dek. Oh gitu. Tapi Iya, kalau misalnya saya mau jadi pendonor apresis, kira-kira iya. bisa tidak? Atau ada? Ada syaratnya juga. Mm-mm. Minimal sekian kali donor biasa, kemudian ada indikasi pemeriksaan medisnya, Ya. memungkinkan masuk apresis atau belum. Oh Tapi berarti baik. semua orang potensial untuk masuk di situ. Jadi Ya, tergantung dari hasil pemeriksaan dokter yang ada di UTD. ya. Kan yang saya taunya untuk menjadi donor apresis itu pertama lebih dari 4 apa 6 kali donor biasa. Ya Habis itu, minimal 4 kali. oh ya 4 kali. Ya, Habis itu ya. berat badan di atas 60 apa? Ya minimal 40 ke atas. Oh untuk apresis deh Kak, begitu? Iya, iya, iya. Artinya berat badan itu kurang lebih sama, Ji. Cuma Oh ada skala minimal 4 kali donor. Jadi tergantung apa namanya kesiapan psikis berdasarkan dengan pemeriksaan dokter di UTD.
Mm-mm. Ya, Dan jadi ada standar khusus dan ada standar umumnya. begitu. Ya, ya. Eh, tapi sekarang kira-kira permintaan APRSIS banyak atau bagaimana, Kak? Eh, kita rata-rata dalam setiap bulan itu biasa sampai 20 apresi kantong. Mm-mm. Karena ini tergantung dari request rumah sakit. Oh, yes. Itu, Makanya teman-teman yang masuk dalam kelompok pendonor aparesis itu terkadang komplain, kenapa saya tidak pernah dipanggil donor gitu. mm-mm. Ya karena kasihan juga kalau kita donor kemudian kita buang saja kalau expire. Jadi lebih Oh, baik disimpan-simpan. Nah, oh, terkadang kita arahkan lebih baik donor reguler saja dulu. ya. Ketimbang donor APRSIS. Mending nanti by request baru jadi pendonor Iya, APRSIS. iya. Dan itu pun kita gilir. Karena ada orang yang lama sekali mengikodong antri untuk minta aparesis. Ya Mm-mm. karena tidak kita mau ambil, kita tidak mau juga ambil secara sporadis, terus tidak ada requestnya, Mm-mm. Nah, begitu. ini corona ini mempengaruhi sekali kan, Kak, jumlah stok darah di PMI? Ya, saya hanya mengambil perbandingan tahun 2019, mulai Maret sampai Mei di tahun Ya, 2019 itu rata-rata stok kita di atas 3.000 kantong. ya, itu standar itu kayak begitu, Kak. Iya, eh, selama bulan Maret di tahun 2020, Kota Makassar itu kan masuk PSBB atau tanggap darurat bencana COVID itu tanggal 15 Maret. Nah, mulai pada saat itulah stok kita hanya di atas 1.000, paling tinggi Ya, 1.200. Jadi kurang lebih 60% dropnya dari sisi stok iya. di Ada bulan saya lihat, Maret sampai Mei. ya ada saya lihat tabel tabel Iya, itu yang memang ternyata 60% penurunannya. iya, iya. Itu karena pertama kesulitan kita semua schedule dibatalkan atau ditunda. Ya, Yang yang kedua biasanya faktor kantor-kantor PSBB. kan. Iya, Heeh. semua. Yang kedua kita sembari menunggu protokol tambahan untuk pengambilan darah atau pelaksanaan donor di masa pandemi. Iya. Nah, nanti pada saat tanggal 20-an Maret itu sudah ada protokol untuk transfusi darah sesuai dengan standar WHO. Nah, Mm-mm. disitulah proses-proses kami sosialisasi. Nah, di bulan Ramadan, kalau skema Ramadan yang lalu itu, kita masih mempunyai peluang untuk pengambilan darah, masih ada support dari Masjid Al-Markas Iya, Al-Islami, iya kalau betul. Jadi malam hari. habis buka puasa, habis tarawih bisa donor kan, Pak? Iya, itu Mm-mm. di tahun lalu. Sekarang Iya, di masa pandemi bertepatan dengan Ramadan yang sempurnalah kegelisahan kita. Pertama, gerai mari tutup, di situ juga ada gerai donor kita. oh iya, Kemudian kita membatasi pelaksanaan donor berdasar di luar kantor atau di luar UTD. Kemudian betul-betul hanya di UTD Jalan Kandek yang menjadi sumber utama untuk iya, pelaksanaan pengambilan. iya. Jadi nggak Itu. ada aktivitas yang tambahan yang biasanya itu yang mensupport nih, Kak. Iya, selama Ramadan itu kan itu yang mensupport. Yang Hmm, kedua yang kami alami adalah ada trauma orang atau ada ketakutan bahwa kalau kami donor takut tertular corona. Nah, disitulah kami butuh waktu juga untuk meyakinkan pendonor atau warga masyarakat bahwa kalau kita donor itu bukan lewat darah itu penularannya, iya, ya melalui iya. saluran pernapasan Betul. itu, Makanya saya dengan teman-teman dari Blood for Life Makassar waktu itu ya, bikin ya, video edukasi tahap-tahapan masuk ke PMI ya, sebelum ya PMI termasuk masuk. kita itu ya yang paling pertama mensosialisasi bilik sterilisasi di UTD. Iya, iya. Kan memang itu Kak. Maksudnya memang itu kita tujuannya, kami tujuannya untuk mengedukasi orang-orang bahwa
PMI itu sebenarnya aman dan protapnya itu Iya, memang betul-betul sudah aman begitu dan memang mengikuti standar WHO protapnya bahwa kita akan masuk bilik sterilisasi, cuci tangan dan segala macamnya. Itu sebenarnya iya, tujuannya kami itu juga untuk mengajak buat orang-orang semua tuh tetap datang untuk menjadi pendonor karena uh, iya. Kenapa kami sangat hati-hati dalam persoalan safety? Halo? iya 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 Ya, kenapa kami sangat hati-hati dalam persoalan ini? Karena safety ini safety bagi kami, safety juga untuk orang yang datang di UTD. iya betul. Nah, jadi kalau kita saling menjaga, insya Allah tidak akan tertular virus corona. Mm-mm. Nah, kita bisa bayangkan kalau kami sendiri yang tidak hati-hati dan tidak menjaga safety-nya untuk penularan, bagaimana kasihan keluarga pasien, bagaimana dengan pasien di rumah sakit. Makanya setelah pandemi ini muncul di Indonesia, kami sudah memikirkan bagaimana kita ini memberikan pelayanan, kita aman, mereka juga aman. Betul. Ya, makanya kenapa dalam slogan perayaan Hari Donor Darah Sedunia ini, donor yang aman, selamatkan mereka. Oh Atau jadi donor yang aman, mereka selamat. Karena kalau jadi mulai dari pengambilan tidak aman, kemudian proses pengolahan tidak aman, bagaimana dengan transfusinya? Dan itu betul akan sampai ke sana tidak amannya. Nah, iya betul. makanya dari hulu ke hilir ini harus kita pastikan bahwa pengambilannya aman. Mm-mm. Gitu. Iya, karena saya Ya. juga lihat petugas-petugas yang di PMI. Jadi masa pandemi ini saya sempat donor darah kemarin Kak, tapi nanti Iya, salah 2 minggu setelah Ramadan baru saya donor karena memang jadwal saya sebulan itu iya, di tanggal iya. itu. Saya lihat juga semua petugasnya safety, pakai APD dan segala macamnya dan saya dapat masker. Saya dapat dari Iya, PMI begitu. Jadi memang apa ya buat teman-teman semuanya yang sudah jadwalnya donor darah jangan jangan kita takut ke PMI kalau memang sudah jadwal tak mi ke PMI mi donor darah begitu. Jadi Kak, iya, iya. Nah, iya, yang menjadi tantangan buat kita ini, Dek, karena di Kota Makassar ini rata-rata kebutuhan darah itu minimal 250 kantong per hari dari berbagai jenis komponen. iya, Karena kan kalau kita di Makassar ini dan itu yang menjadi prinsip kami di UTD PMI Kota Makassar. Tidak mungkin rujukan pasien yang dirujuk ke Kota Makassar disuruh misalnya ke Kendari dulu pulang ambil darah. Tidak mungkin itu. iya, Makanya kita harus memastikan bagaimana support publik atau support masyarakat untuk mendonasikan darahnya untuk mm, kepentingan pasien di rumah sakit. iya, Karena tanpa keterlibatan masyarakat, ya kita tidak bisa menolong pasien di rumah sakit. betul, betul. Kalau dikatakan bahwa ada di UTD, UTD tidak mungkin mengolah, mendistribusi darah kalau tidak ada kontribusi masyarakat yang lebih baik. Iya, Jadi betul. aslinya pelibatan masyarakat dan support masyarakat jauh di atas segala-galanya. Iya, betul, betul sekali. Jadi memang Ya. betul-betul Coba harus Maki deh, 1 bulan saja tidak ada orang yang donor. Berapa banyak kasihan orang di rumah sakit yang apa namanya tidak sempat ditolong gara-gara tidak ada darah. iya, betul, betul sekali. Itu Iya, sebenarnya yang apa deh Kak, yang kayak kugaungkan sekali untuk mengedukasi orang-orang bahwa ayo lo kita donor darah banyak yang orang-orang di rumah sakit itu saudara-saudara kita tuh yang butuh begitu yang mereka berjuang karena saya jujur Kak kenapa Kak mau seperti itu karena takut Kak ada di posisinya pasien kah atau orang iya, tuaku atau keluarga aku Kak iya, yang kira-kira tiba-tiba Kak ada di posisi itu dan krisis Kak darah jadi iya. kayak ayo lo begitu donor Eh, Kalau saya sederhana aja, misalnya saya tidak punya uang, ya saya tidak punya harta yang memadai. ya Nah, maukah bersedekah? iya betul Maukah berinfak? betul Yang saya miliki ini, saya bersedekah darah deh, atau berinfak darah deh. iya Ya, paling tidak itu yang menjadi frame. Nah, betul kalau betul kita mau jadikan lifestyle atau gaya hidup, ya jadikan donor darah itu bagian dari sedekah dari ya diri kita. ya Ya, paling tidak itu.
Ya, kalau kita mau jadikan gaya hidup, Betul ya, sekali, supaya sekali. supaya sama dengan slogan anu tak, networking tak, Hmm, betul blood sekali. for life. Blood for life. Betul sekali, Kak. Kak, ini saya mau Iya, tanya, apakah ada kegiatannya PMI ke depannya ini yang kayak biasanya kan ada kegiatan eh, donor darah di mobil itu, Kak? Apakah kira-kira akan ada lagi ke depannya? hari ini berjalan di Minasaupa. Mm-mm. Jadi di Minasaupa itu seperti yang dikatakan Deng Ical tadi ada kampung donor. Jadi kampung donor ini adalah inisiatif para relawan donor darah mengajak para tetangga-tetangganya, mengajak para anak-anak mudanya untuk bersama-sama mendonor Ya. dan mengajak lurah dan camatnya untuk sama-sama donor dengan warganya. Oh, begitu Ini di. Ini ada fotonya semua ini Pak Camat di Rapocini beserta dengan Lurah di Minasaupa donor kemudian bersama-sama mengucapkan selamat Hari Donor Darah Sedunia. Iya, betul. Hari ini juga hari Ya, donor lalu darah. makan bubur hijau, bubur kacang hijau lagi mereka bersama. Iya, mantap sekali. Iya, Jadi kalau misalnya kayak begini, Kak Hudri, misalnya saya, iya, tadi kan juga saya sudah tanyakan ke Deng Ical. Saya dari iya, Kecamatan Taman Andrea, Kelurahan iya, Buntusu. Saya mau iya, mengajukan begitu untuk ke PMI bikin kegiatan kampung donor di kecamatanku atau di kelurahanku. Apakah harus iya, ada persyaratan atau bagaimana? Mungkin, Kak? iya. Jadi silakan Ki komunikasikan Ki. Kan Hmm? di Tamalandrea itu ada PMI Kecamatan Tamalandrea. Jadi ada Hmm? pengurus PMI Kecamatan, ada teman-teman siaga bencana berbasis masyarakat yaitu SIBAT. Itu kita kolaborasi mempersiapkan secara bersama. Jadi kami dari UTD mempersiapkan teknisnya, Oke, jadi gitu. biar kecamatan manapun sekota Makassar Iya, teman-teman bisa bisa mengajukan berarti. iya, iya, iya. Nah, Hmm. malah kami desain ini ke depan ini kita akan berkolaborasi dengan provider tertentu. Mm-mm. Pokoknya kampung donor ini ke depan kita mencoba menggagas memfasilitasi suatu networking wifi Iya. di mana pendonornya free untuk wifi di Oh, oh, kampung itu. Nah, pertama kami ingin mencari model kalau sampai mi waktu donornya putus itu jaringan. Oh, sampai mi waktu donorku ini karena tidak ada mi kuotaku. oh, begitu bentuk kerjasamanya, Di. Ya itu kita mau desain seperti itu ke depan. Ya, Sehingga ya. warga sekitar di titik itu atau di kampung itu bisa memanfaatkan WiFi. Nah, Ya, kita ada win-win solution di situ. ya. Pertama, mengurangi atau terjadi realokasi pembelian pulsa atau pembelian kita bisa bayangkan satu rumah itu minimal 300.000 dia hanya halo Iya, iya, iya. halo Iya, Kak, lanjut lanjut. ya kita bisa bayangkan minimal dalam satu rumah tangga itu biaya pembeli kuota saja itu minimal 300.000. Iya, betul. Nah, kita coba jadi di samping berdonasi juga meringankan pengeluaran tertentu Mm-mm. gitu. Luar Nah, biasa itu yang kedua, fasilitas kalau bisa begitu. yang Jadi orang ini pasti kita akan semua banyak. kita rencana desain seperti itu supaya Hmm. mendonor ini punya efek di samping efek sosialnya juga ada efek ekonominya. Yang Mm-mm. kedua, meringankan beban orang tua ketika diserang PR oleh anaknya. Apa itu Kan TR? sekarang ini pekerjaan rumah siswa. Kan Oh, kalau anak-anak kita ini ada PR-nya, orang tuanya ikut kerja PR. Dan iya betul. rata-rata online, cari di Iya, website, cari di Om Google. Nah, ini iya, mereka bisa manfaatkan. Jadi, mendonorkan darah bisa mencerdaskan bangsa atau mencerdaskan warga kota. Nah, ini iya, skema-skema yang coba kita gagas ke depan. Makanya skema kampung donor ini kita fasilitasi, kita istilahkan dengan donor cerdas, iya. gitu. Nah, karena Sejauh ini kenapa kami baru di sini ya, Kak?
Rapocini di sejauh ini Rapocini yang Halo? sudah ada kampung donor. Iya, baru dua, baru di Rapocini dengan di Tamalate. Oh, gitu. Iya, baru. Nah, ini sementara kita proses berjalan terus sembari mempersiapkan semua di semua kecamatan. Kenapa Mm-mm. kami lakukan ini? Karena ke depan ini UTD PMI Kota Makassar menghadapi tantangan baru. Apa itu, Kak? Tantangan barunya itu ke depan Apa ini itu Tan? eh, UTD PMI Kota Makassar ke depan itu menjadi salah satu sumber supplier Mm-mm. plasma untuk industri obat di Indonesia yang Oh. berasal itu plasmanya ke depan diambil kemudian dibuat jadi obat oleh pemerintah. Mm-mm. Insya Allah tahun 2001 atau tahun 2002 proses uji coba pengambilan plasma itu untuk ini sebenarnya target pemerintah mengurangi impor obat yang begitu mahal. Oh, oh, begitu Ya, deh. halo. Kita sudah masuk proses-proses persiapan untuk itu. Iya. Yang kedua, tantangan yang kita hadapi UTD PMI Kota Makassar itu salah satu UTD di Indonesia yang pertama kali ditempati untuk pengambilan plasma konvalesen Iya, itu. untuk saudara-saudara kita yang terpapar di rumah sakit dengan virus COVID-19 ini. Iya, iya. Alhamdulillah kita sudah melakukan proses pengambilan darah plasma konvalesen terhadap 2 pendonor Iya. dan kami sementara menunggu hasil seperti apa namanya perkembangan setelah ditransfusi ke pasien COVID di rumah sakit Iya. gitu. Eh, karena Kak Hudri bahas mengenai pendonor apa tadi namanya, Kak? Konvalisan ya? Oh, jaringannya Kak Hudri. Pendonor apa tadi, Kak? Konvalisan, kalau nggak salah ya. Plasma konvalesen. Oh, konvalesan, iya. Karena tadi kebetulan Kak Hudri bahas itu, saya mau tanya, jarak ketika orang yang terpapar corona dan Ya. sudah dinyatakan sembuh, jarak dari pulang dari rumah sakit itu untuk menjadi pendonor konvalesen itu berapa hari, Kak? Ini kan pendonornya ini ribet juga karena dia harus ada syarat-syarat tertentu dan Mm-mm. itu Dokter Sukma yang bisa menjelaskan secara detail. Tapi yang secara garis besarnya bahwa pendonor plasma konvalesen itu adalah teman-teman yang sudah sembuh dari terinfeksinya virus corona. Iya, Dan itu jadi ada proses tahapan yang dilalui. iya, sebenarnya begini Kak, saya punya teman beberapa begitu, saya punya teman dia itu terpapar COVID sebenarnya. Nah, terus dia bilang ke saya bahwa Dila, saya mau coba nanti jadi pendonor karena saya sudah, Iya. maksudnya donor konvalesen itu untuk nanti pasien-pasien COVID. Nah, cuman ini Iya. dia tahu bagaimana mekanismenya, kapan dia bisa ke PMI untuk menjadi pendonor. Atau mungkin ada kontak Kak yang bisa dia tanyakan atau Iya. bagaimana Kak? Informasi itu nanti ada di Dokter Sukma karena Dokter Sukma bagian dari dengan Dokter Sri bagian dari tim itu. Yang jelas Iya. tim itu ada di Rumah Sakit Unhas dan tim di Rumah Sakit Wahidin dan Dinkes Kesehatan Provinsi dan UTD. Nah, di situ Oh, Dokter Sukma terlibat gitu. Ya, jadi tempat mm, UTD itu hanya tempat untuk pengambilan setelah tahapan-tahapan dilalui berdasarkan pemeriksaan laboratorium di rumah sakit. mm, Kemudian disertasikan ke UTD untuk pelaksanaan donor atau pengambilan. iya. Iya. Nah, Kak, ini saya mau tanya Kak, apakah ada kegiatannya PMI atau mungkin saya mau bikin kegiatan komunitas saya mungkin di luar dari Blood for Life ke Ya. komunitas-komunitas yang lain mau mengajak PMI untuk bikin kegiatan donor darah. Apakah sekarang sudah bisa atau nanti tunggu betul-betul stabil atau bagaimana Kak? Iya. Sebenarnya sejak Ramadan itu kami sudah mempersiapkan suatu model Hmm? bahwa siapapun, komunitas apapun, atau lembaga apapun, tetap kita respon.
dengan syarat memenuhi standar protokol kesehatan dan standar protokol pengambilan darah. Pertama, disurvei lokasinya. Sehari sebelum pelaksanaan acara, itu lokasi harus didisinfektan. Oh, oke. Nanti yang Iya, disinfektan pihak PMI atau bagaimana, Kak? PMI. Oke. Iya. Yang kedua, memastikan bahwa tersedia fasilitas cuci tangan pakai sabun. Mm. Iya. Kemudian membatasi, misalnya estimasi jumlah pendonor yang diperkirakan, sehingga kita bisa mengatur jam pemeriksaan calon pendonor supaya tidak terjadi penumpukan yang banyak. Jadi Oh, begitu. kalau ada 100 orang berarti jam 8 sampai jam 10 maksimal sekian orang. Ya. Kemudian jam 10 sampai jam 11 atau jam 12 sekian banyak orang. Hmm. Yaitu supaya physical distancing-nya berjalan supaya kita bisa menghindari berkumpul yang rapat gitu. Iya, iya, iya. Kemudian setelah itu memastikan Mm-mm. masker yang dipakai akan terganti pada saat mengisi form atau menjelang dia diambil darahnya. Jadi masker Ya. harus diganti. Ya, ini salah satu protap atau protokol untuk bagaimana pengambilan darah yang aman. Oh, Gitu. iya, iya. Heeh. Ya, silakan Jadi, Maki. Biar menelpon saja bilang tanggal-tanggal sekian saya mau lakukan ini, titiknya di mana. Nanti kami teman-teman akan mensurvei lokasi. oh, begitu di. Wow. Ini Ya, info yang luar biasa juga. Artinya kan kayak kemarin itu Kak, waktu saya ke PMI pas saya donor, ada ya, pegawai dari Ice Hardware kalau nggak salah, dia bilang ke saya, dia bilang biasanya kantor saya itu mengadakan donor darah, ya. dia bilang. Cuman mungkin karena pandemi, jadi dia ndak kantornya lagi ndak bikin. Kebetulan mertuanya waktu itu sakit gitu, butuh darah. Nah, Ya. terus dia bilang seandainya mungkin tidak ada pandemi seperti ini, mungkin stok darah tidak akan seperti ini karena itu kantor tidak tidak ada itu lagi Kak, tidak Ya. ada kegiatan donor darah lagi. Artinya sekarang dengan informasi seperti ini, dengan protap yang ada juga, berarti kita semua sudah bisa mengajukan permohonan dari PMI untuk diadakan donor darah di instansi mungkin atau di tempat-tempat kerja teman-teman yang lain mungkin Kak Di. Iya, iya, tidak ada masalah. Kan mekanisme yang kami bangun ini untuk menjaga ketersediaan stok karena kami di UTD PMI Kota Makassar itu harus proaktif Betul. untuk menjemput dan mengajak, kayak gitu. Mm-mm. Karena ketersediaan darah di PMI Kota Makassar itu bukan saja untuk peruntukannya rumah sakit di Kota Makassar, karena kita juga sebagai salah satu koordinator regional 5 untuk ketersediaan stok darah di Indonesia Timur. Jadi terkadang darah dari Kota Makassar itu kita kirim ke Timika, kita kirim ke Papak ketika mereka butuh atau mereka minta. Oh, iya. Ya, Buat karena teman-teman karena boleh mengajukan ya. ya, Enggak, buat teman-teman yang sudah bergabung ini boleh mengajukan pertanyaan. Ya, oh ya. silakan Pak. Ya, silakan Kak, lanjut Kak. Ya, Kita kirim. karena kita ini UTD yang ditunjuk oleh PMI Pusat atau UTD Pusat sebagai koordinator regional 5 yang mencakup kawasan timur Indonesia. Jadi termasuk ketersediaan stok darah di kawasan timur Indonesia. Oh, Jadi gitu. makanya kami sangat berbahagia kalau banyak inisiatif maupun inisiasi komunitas untuk melakukan event atau aksi sosial donor darah karena ini membantu untuk ketersediaan stok teman-teman yang butuh darah di rumah sakit, baik di Iya. Makassar maupun di tempat lain di kawasan timur Indonesia ini. Nah, Iya. berarti PMI juga memberikan fasilitas ke pasien-pasien atau mungkin yang membutuhkan di daerah kawasan timur. Itu mengirimnya lewat apa, Kak? Jadi kita punya prosedur atau punya SOP mengenai cool box-nya. Jadi misalnya ada darah
diuji coba dulu dikirim tanpa permintaan sejauh mana mata rantai dingin ini sesuai dengan standar Balai POM. Iya. Gitu. Oh, Jadi tuh. coba dulu, oh ternyata proses ini sudah memenuhi standar kualitas mata rantai dinginnya. Nah, baru Iya. proses-proses itu, contoh sederhana, ketika kami mengirim darah di suatu tempat di luar provinsi Sulawesi Selatan, bukan hal yang pertama kita tanya itu sudah sampai mika darahnya. Hal yang paling pertama kami tanyakan adalah berapa suhu darah itu atau cool box tiba di lokasi Anda. Karena itu yang menjadi, yang kami jaga itu adalah kualitas darah. Oh iya. Iya, karena kasihan kalau kualitas darah ini berubah atau menurun, itu tidak terlalu efektif untuk pasien. Jadi itu yang Oh, paling pastikan kualitas darahnya. Belakangan itu bilang kapan dikirim biaya pengganti biayanya. Belakangan itu. Yang paling pertama itu apakah mata rantai dinginnya cocok sesuai dengan iya, standar. iya, Nah, gitu. betul-betul eh, jiwa kemanusiaan orang-orang di PMI itu luar biasa ya, Kak ya. Ya, artinya kalau mau bicara dunia akhirat, ya paling tidak salah satunya di PMI Iya, lah. keren. Berarti kemungkinan dong, misalnya saya kan nggak tahu dan kita semua nggak tahu bahwa darah-darah siapa yang dibawa ke Fakfa, ke Timika, ke Papua, ke daerah-daerah timur. Berarti bisa jadi juga darahku yang kemarin saya donor juga begitu dok, atau mungkin teman-teman pendonor yang lain juga di. Jadi karena latar belakang saya ini adalah dunia pegiat sosial, saya bilang sama teman-teman, kalau kau mau belajar yang namanya volunteerism, belajarlah di PMI. Karena di sanalah kita bisa belajar mengenai pluralisme. Kita belajar tentang kesesamaan, belajar tentang persamaan. Karena saya mendonorkan darah, saya tidak pernah mengatakan bahwa donor ini saya titip untuk agama ini. Saya titip darah ini untuk etnis ini. Tidak ada. Kita mendonor ini kita tidak tahu siapa pakai darah. Begitu juga misalnya keluarga atau saudara kita yang di rumah sakit tidak pernah bertanya dari siapa ini darah. Betul. Itulah satu humanisme, satu pluralisme yang betul-betul universal. Gitu. Kita tidak pernah bayangkan bahwa tidak pernah memimpikan siapa punya darah ini di diri saya yang menyambung hidup saya. Tidak pernah. Jadi disitulah humanisme dan pluralisme yang sejati. Iya betul. Gitu. Di situ Termasuk kita, Ipa. Kita tidak tahu siapa yang pakai darata. betul. Gitu. Iya. Ya. Kita nggak lihat namanya, sukunya, ekonominya, pendidikannya kita nggak lihat. Memang betul-betul Ya. orang semua pakai. Ya, makanya saya terkadang kasihan di teman-teman kalau ada keluarga pasien tiba-tiba kami dapat dia pakai calo. Saya bilang ini calo, ini betul-betul orang sudah susah, diperas lagi. Saya bilang mana nuraninya ini ya. Mestinya kita tolong apa semua. Dicaloki lagi. Ini persoalan nyawa ini dicaloki. Iya. Kak Hudri, saya mau tanya mengenai penghargaan. Iya. Tahapan untuk mendapat penghargaan menjadi seorang pendonor sukarela itu apa saja, Kak? Iya, jadi di PMI itu ada beberapa mekanisme. Jadi misalnya kalau pendonor 2 kali sudah dapat kartu donor. Ya. Yang kedua kalau 5 sampai 10 dapat piagam penghargaan donor. Ya. Dalam bentuk apa itu piagamnya? Piagam yang ditandatangani oleh Pak Ketua Dengical. Terus pendonor 25 kali dapat piagam donor 25 kalinya, kemudian ada pinnya, ada souvenirnya dari teman-teman yang mitra PMI, pendonor 50. Kalau sudah 100 diusulkan untuk terima Satya Lencana di istana. Wih, kalau Yeah. 50
apa Kak? Dapat PIN juga? 50 itu dapat piagam, kemudian ada PIN dan bonus-bonus lainnya. Oke, kan ada Iya, yang pernah dengar itu katanya kalau yang iya, sudah penghargaan begitu suatu hari misalnya ya nauzubillah sih, tapi kalau misalnya suatu hari ternyata butuh darah, iya. kita ada pelayanan khusus ya atau bagaimana Kak? Betul? Iya, artinya kan kalau teman-teman yang rutin ini selalu kita memberikan privilege bahwa ya Mas Atomi orang yang punya kontribusi baik, kemudian tidak ada privilege-nya untuk pelayanan khusus ketika ada keluarga dekatnya apa semua, dan Iya. itu tinggal dikomunikasikan saja sebenarnya. Iya. Oh, begitu. Iya. Iya. Tidak ada masalah persoalan-persoalan begitu, karena disitulah salah satu bentuk reward kami untuk pelayanan bagi teman-teman yang punya kontribusi melebihi daripada yang lain. Iya ampun, bangga aku jadi pendonor. Ya, Iya, saya tidak mendoakan diriku, keluargaku. Cuman kan pasti suatu saat saya akan ada di posisi itu, apakah orang terdekatku, keluargaku, saudaraku, siapapun itu akan ada di posisi seperti itu, atau mungkin saya ya, mau, tidak akan, saya mau, ya. Contoh sederhana saja begini, Depa. Jadi misalnya saya pendonor tetap atau pendonor rutin. Tiba-tiba ada keluargaku sakit, tiba-tiba dia belum menjadi anggota BPJS. ya, Ya, artinya kan kalau dia belum anggota BPJS berarti dia berbayar umum. hukum. Ya. Nah, sita kontribusi kami untuk membackup. Mm-mm. Ya, jadi kontribusi PMI atau UTD membackup, masa hanya pada persoalan tidak ada kartu BPJS-nya, kemudian orang yang sangat butuh darah ini tidak terlayani. Nah, disitulah bentuk reward kami ke keluarga pendonor. Mm-mm. Ya ampun, merindingku Gitu. deh. Kerennya PMI nih, ya Allah. Iya tuh sekeren itu saya juga Iya, tahu keren ini saya sudah lama berteman dengan PMI, saya sudah aktif juga di kegiatan-kegiatan donor darah juga, dan tapi saya baru tahu privilege begini tuh, saya juga baru tahu, dan sumpah saya merinding sekali Kak pas saya tahu ini. eh Kalau misalnya yang 100 tadi Kak, penghargaan yang ke 100, donor ke 100 kali itu. iya. Jadi tidak sembarang orang menerima sate lencana, hanya pejuang atau orang yang punya jasa di negara ini. Tapi pemerintah memberikan keistimewaan bagi pendonor 100 itu menjadi pahlawan kemanusiaan. Dan itu sate lencana emas yang ditempel, dan ya yang namanya sate lencana kan jelas. Kemudian ada cincin emasnya yang diserahkan oleh kepala negara. Jadi nanti misalnya, ya Allah amin, misalnya saya jadi pendonor ke 100 ini Kak, Iya. saya akan rencana itu. Halo? Berarti saya Kenapa? akan dapat, misalnya saya jadi pendonor ke 100 Kak, saya sudah donor ke Iya. 100 kali, saya akan dapat Iya. satu rencana dan saya diberangkatkan. Iya. Iya, jadi setiap tahun ini kami mengirim pendonor 100 kami di PMI Kota Makassar itu, setiap tahun kami kirim. Tahun lalu satu-satunya perempuan yang dikirim dari Sulawesi Selatan. Wah, ya ampun. Langka, barusan ada perempuan dikirim tahun lalu. Oh, iya ampun. Oh, begitu deh. Oh, ya, Iya. ya, ya. Yang banyak itu adalah cowok atau bapak-bapak. Oh, Iya. begitu. Umur berapa Jadi itu, Pak? tahun lalu kita kirim 13 orang. Yang perempuan itu umur berapa, Pak? Umurnya kurang lebih di atas 50. Oh, iya. Tapi dia mendonor sejak kelas 3 SMA. Masya Allah. Sampai tua. Harusnya tuh diviralkan itu, Pak De. Ya, Harusnya tuh viral itu kodong. terkadang juga ada orang yang anu sekali kalau di anu kodong, dipromosi. Malu. Dia hindari. Oh, Iya, iya. karena
saya donor ini bukan untuk gagah-gagahan. Hmm. Iya. Jadi kalau sudah begitu, mau ke apa? Iya, betul betul. Tapi ya Iya. kalau saya Pak motivasi sekali itu Kak, dia bisa seorang perempuan, dia bisa donor. Ayo teman-teman yang perempuan yang nonton ini, ayo kita donor juga untuk ke 100 kalinya supaya kita juga menjadi orang-orang yang menjadi pendonor ke Iya. 100 kali Jadi angkatan. kalau saya ini sederhana di logikaku terkait dengan donor darah. Kalau kita punya kendaraan motor atau punya kendaraan mobil, kita kita rela mengeluarkan uang. Kalau motor misalnya 100.000 ganti oli, kemudian kendaraan mobil mengeluarkan biaya 300.000 untuk ganti oli. Itu artinya ada proses repair, ada proses regenerasi, atau ada proses pemulihan. Nah, kalau kita ini mendonorkan diri secara rutin, berarti sel darah kita ini kembali survive atau terjadi penyegaran ulang, Iya. Iya. gitu. Ya, kalau dalam Islam kan jelas kenapa Nabi mencontohkan bekam. Hmm. Nah, cuma kan kalau bekam ini, iya, bekam ini kita tidak pindahkan ke yang membutuhkan, kita keluarkan begitu saja. Nah, sekarang bagaimana mau memberi manfaat? Jadi kalau bekam kan manfaat untuk diri kita sendiri. Iya. Iya, jadi bagaimana bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, begitu. Ini teman-teman semua, iya, semoga semua bisa jadi pendonor ke 100, sama-sama kita semua berjuang untuk bisa jadi pendonor ke 100, luar biasa penghargaannya. Amin. Ya, Amin. jangan lihat bahwa kita mau heboh-heboh, kita mau ria, kita mau pamer, bukan. Kita mau memotivasi orang dan kita mau membantu orang banyak untuk jadi pendonor. Karena saya juga begitu prinsipku, Kak. Saya enggak punya Iya. uang banyak, tapi saya mau membantu orang, begitu ya. Udah, dari donor darah. Iya. Iya. Dan rata-rata orang yang saya tanya, bapak-bapak atau teman-teman yang pendonor 100 ini, tidak pernah memimpikan bahwa dia dapat sate lencana. Tidak pernah muncul dalam mimpinya. Karena memang bukan tujuannya. Nanti Iya. dipanggil, disuruh urus berkas, baru dia sadar, 100 mika pale, atau 100 mika 10. Iya. Bayangkan ada orang yang 124 kali, baru Ih, dia tahu bahwa ya ampun. datang untuk ke istana, sudah 124 kali. Dan itulah rekor tertinggi, 124. Ya ampun, luar biasa, luar biasa. Ya Allah, kerennya itu orang bisa. Ya Allah, merinding sekali Kak, Pak, sumpah. Kerennya dia. Ternyata saya Motivasi. tanya itu, Bapak, apa kiata, Pak? Dia bilang, saya hanya rutin saja. Ketika datang 2 bulan atau 2 bulan setengah, mendonorkan lagi. Tidak pernah. Karena kalau mau dihitung sampai kapan ini umur tak sampai. Ya, Ya, betul, tidak betul pernah dia sekali. bayangkan itu. Cuma dia rutinkan diri setiap 2 bulan, setiap 2 bulan setengah. Ketika ada permintaan apresis, dia apresis. Karena apresis itu kan bisa sekali dalam 2 minggu. Mm-mm. Jadi Iya. terhitung juga itu. Oh, tetap juga terhitung di kalau yang apresis. Iya, jadi biasa rata-rata yang cepat itu dia donor reguler, dia juga donor apresis. Oh, iya. Kak, ini ada yang bertanya, Kak, dari Irfoni_Petreni. Dia bertanya, kalau orang yang hipotensi tapi tinggi dan berat badannya masuk kriteria donor, apakah masih boleh donor darah? Iya, itu penentuannya itu pada saat di depannya dokter sebelum pemeriksaan HB. Jadi iya atau tidak itu tergantung situasi pada saat itu dengan dokter di UTD atau di tempat pelaksanaan donor. Karena situasi seperti itu dokter banyak mempertimbangkan aspek-aspek tertentu. Jadi misalnya hipertensi, karena itu akan terdeteksi di form donor. Jadi susah saya jawab itu karena privilege dokter pada saat di hadapan dokter sebelum donor. Artinya harus mikir langsung coba ke UTD, ke PMI langsung, Di. Iya,
Jadi Iya. terkadang ada orang apa namanya bisa lolos, tetapi ada pertimbangan lain mungkin dari dokter sehingga dilaksanakan donor. Iya, ya boleh Kak. Kak Irfoni mungkin boleh langsung ke PMI langsung, nanti ketemu dokternya, nanti ditanyakan bagaimana Iya, diagnosa, iya, bagaimana iya, penanganannya. Iya. iya, eh Kak Hudri, ini kayaknya hampir 1 jam, dan ada jamnya juga, ada jadwalnya ini untuk live. Jadi iya. mungkin saya ucapkan terima kasih banyak buat Kak Hudri, edukasinya hari ini, Oke, informasinya. sama-sama. Iya, Iya, iya luar iya, biasa Kak Hudri. Kak Hudri mungkin ada pesan-pesan Kak Hudri sebelum kita akhiri. iya. Jadi dalam situasi pandemi sekarang ini, kita memang harus sama-sama hati-hati dan sama-sama waspada. Tapi jangan lupa juga bahwa dalam situasi pandemi corona ini ada situasi lain juga berbarengan dengan wabah DBD. Hmm. Nah, saat-saat kondisi ini dibutuhkanlah empati teman-teman atau saudara-saudara atau kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak untuk juga mempertimbangkan memberi ruang atau memberi perhatian terhadap saudara-saudara kita di rumah sakit yang membutuhkan darah. Jadi tetap kita hati-hati, tetap waspada, tapi jangan lupa ada orang yang butuhkan di rumah sakit Iya, lewat setetes darata. Terima iya kasih. betul. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Kak Hudri, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengikuti live hari ini. Sekali lagi Kak Hudri, selamat Hari Donor Darah Sedunia buat hari ini. Tetap semangat buat teman-teman PMI. Titip salam buat teman-teman PMI dan semua teman-teman yang sudah nonton. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi selamat Hari Donor Darah Sedunia. Ingat Ki, teman-teman yang jadwal donornya boleh langsung ke PMI, dan yang belum jadwal donornya, yang mau donor darah silahkan juga langsung ke PMI. Sekali lagi terima kasih Kak Hudri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.